Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-salata waz-zakata was-siyam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu li jami'il anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurab. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. وقال أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah kesempatan yang mulia ini. Allah berikan nikmat iman dan Islam, Allah berikan nikmat kesehatan, Allah berikan nikmat panjang umur, nikmat rezeki, nikmat kesempatan. Insyaallah dengan hati yang tulus ikhlas, hamba-hamba Allah yang muttaqin menjalankan perintah rutinitas kita seminggu sekali pada Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, bulan yang terbaik pula dalam kesempatan mulia ini. Alhamdulillah kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan ibadah Ramadan sebagai kewajiban. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ila akhiril ayah. Kalau kewajiban Ramadan ini kita jalankan penuh dengan semangat, penuh dengan cinta, penuh dengan keimanan, insya Allah akan berjalan dengan sukses dan lancar sebulan penuh atas ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari kedua di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini. Pantas dan wajib kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita, bahkan kebahagiaan yang tidak ada nilai, bahkan tidak bisa dihitung. Ketika kita menjumpai Ramadan, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijanjikan oleh Allah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar diri sesadar-sadarnya bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak hebat. Sesungguhnya tanpa bimbingan Allah kita tidak bisa apa-apa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu kita menyerahkan diri. Belum lagi kalau kita sadar diri bahwa kita terlalu banyak bergelimang dengan dosa, dosa ucapan, dosa perbuatan, dosa masa lalu dan lain sebagainya. Yang kesempatan Ramadan ini, saudara, bulan yang sangat luar biasa, bulan dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Karenanya ini adalah bulan tanda kutip diobralnya seluruh amal, maka kita harus segera memenuhi panggilan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Sidang Jumat yang terhormat, jangan lupa juga kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa sebagai rukun khutbah yang wajib saya sampaikan. Ittaqullah sebagai simbol bahwa kita adalah manusia yang ingin selalu memperbaiki diri, manusia yang selalu ingin berbuat yang terbaik, manusia yang sadar diri bahwa kita juga banyak salah dan dosa. Karena ittaqullah selalu didengungkan di setiap mimbar Jumat, saudara. Bahkan perintah Surat 2 Al-Baqarah 183 ini pun berujung pada konsep visi misi kedepannya adalah la'allakum tattaqun, agar hamba-hamba Allah yang berpuasa itu menjadi hamba Allah yang bertakwa.
Karenanya ada korelasi antara takwa dan puasa, korelasi antara takwa dan iman. Karena surat 2183 ini dipanggilnya khos, takhusus kepada alladzina amanu, bukan ya ayuhan nas. Di ending ayat ini tattaqun, karena iman dan takwa menengahi, menyeliputi perintah ayat puasa ini, saudara. Karenanya mereka-mereka yang banyak godaan di perjalanan, saudara-saudara kita yang tidak sadar diri sampai detik ini tidak mau menjalankan ibadah puasa, sesungguhnya dipertanyakan keimanan dan ketakwaannya. Mereka-mereka yang lolos menjalankan ibadah puasa imanan wahtisaban, penuh dengan iman, wahtisaban, dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, hanya ikhlas karena Allah. Dia pasrahkan pahalanya pada Allah. Dia tidak terlalu berharap dapat apa dari puasa ini, karena berbeda dengan ibadah haji, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sholat dan lain sebagainya. Ini puasa adalah ibadah sirriyah yang tahu dari diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. As-shaum li, kata Allah, puasa ini adalah untukku, wa ana ajzi bih. Ini luar biasanya ibadah puasa kita, saudara. Pahala yang tidak bisa terukur, ganjarannya itu, balasannya nanti Allah langsung yang memberikan kepada kita. Karena saudara, saya punya inisiatif di dalam memberikan mau'idhah hasanah di dalam kultum-kultum Ramadan itu. Mari jalankan, syiarkan Ramadan ini penuh dengan cinta kasih. Artinya ketika kita puasa siam di siang hari, siamnya karena cinta kepada Allah. Ketika qiyamul lail malam hari kita tarawih, qiyamnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secapek apapun, selapar apapun, sehaus apapun, biasa-biasa saja di dalam menjalankan ibadah puasa. Dan itulah yang kita minta tentu. Ya Syafi Allah Syafi, kalau ada yang sakit, sebagian saudara-saudara kita baru sekian hari menjalankan puasa, ada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Dan yang kita minta tentunya adalah sebuah kesehatan yang prima, baik sehat lahir maupun sehat batin kita, sehingga goal di dalam menjalankan ibadah Ramadan itu dapat penuh sebaik-baiknya. Sidang Jumat yang bisa memberikan motivasi kepada kita adalah man shoma Ramadhana tadi, bahwa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bagaimana kita tidak semangat karena kita sadar diri banyak dosa, ini lagi diberikan obral yang luar biasa oleh Allah, maghfirah dari Allah, semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilih-pilih dosa, mau dosa kecil, dosa besar, ghufira lahu ma taqaddama min, semua. Karenanya mereka-mereka yang hanya parsial memikirkan puasa tapi tidak memikirkan tarawih, salah juga. Karena ada korelasi hubungan pahala yang Allah berikan ternyata sama redaksinya. Kalau siang hari dia soma, malam hari dia qoma. Siang soma huruf shad puasa, malamnya qoma qiyamul lail tarawih, maka pahalanya di hadis ini sama. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Karena semangat di dalam menjalankan ibadah tarawih, dan manajemennya ada diri kita. Saudara, keistimewaan bulan Ramadan yang sangat luar biasa ini mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Tentunya karena bulan Ramadan adalah bulan syahrul Quran, salah satu diantaranya, maka kita perbanyak qiraatul Quran. Bukan hanya perspektifnya tarjamatul Quran atau tafsirul Quran, tapi setidak-tidaknya minimal qiraatul Quran. Yang tadinya 11 bulan kita tidak pernah membuka Al-Quran, nggak pernah membaca, bahkan dia seolah-olah lupa fadilah membaca Quran. Satu huruf itu 10 kebaikan. Bahkan Rasulullah bilang alif lam mim itu bukan 3 huruf, bal alif harfun. Alifnya 1 huruf berarti 10 kebaikan. Lam harfun, lamnya 1 huruf sehingga 10 kebaikan. Mimnya harfun, alif lam mim itu ternyata 30 kebaikan. Bagaimana saudara yang sudah kita baca sudah sekian juz? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allah memberikan pahala yang luar biasa. Karena iqra'ul Quran. Ketika kita banyak waktu senggang di rumah, banyak waktu senggang di kantor, di perjalanan. Sekarang zaman teknologi sudah canggih. Ada Quran di saku kita, ada Quran di handphone kita, ada Quran di mobil kita dan lain sebagainya. Saudara, minimal kita simak Al-Quran itu. Kalau sampai
tadarusnya dalam perspektif dia ingin terjemah dan tafsir, mungkin untuk kajian-kajian di 11 bulan yang akan datang. Tapi Ramadan ini kita gaspol untuk Quran setidaknya khatam sekali minimal, syukur bisa 2 dan 3 kali. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan mulia ini khatib juga ingin sampaikan, selain bulan suci Ramadan ini adalah bulan Syahrul Quran yang harus kita galakkan, maka bulan ini adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, idza kana awal Ramadan futiha abwabul jannah wa ghulqa abwabun nar. Sufyan dari Syaitin tadi maknanya adalah motivasi supaya kita beramal yang saleh. Kita bikin gerakan-gerakan amal infak sedekah, kita bikin santunan-santunan, kita bikin iftar jama'i berbuka bersama. Sedikit boleh jadi yang kita berikan, tapi lebih bermakna. Di musola dan majelis-majelis kita, di lingkungan kita galakkan syiar-syiar yang terkait dengan amaliyah yang nyata. Misalnya jika kalau kita musim Ramadan mau ngasih kurma di masjid, beri air aqua, kopi di masjid dan lain sebagainya, yang itu juga menyemarakkan bulan suci Ramadan, maka itu akan berlimpah ruah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum amaliyah sunnah yang lainnya. Amaliyah sunnah yang 11 bulan kita rutinitaskan, istiqomahkan, misalnya sholat duha, kerjakan di bulan Ramadan, luar biasa. Bagaimana ketika orang udah biasa zikrullah di malam hari, ketika wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak, dia tetap kerjakan sekalipun tidak puluhan rakaat, setidaknya minimal 2 rakaat ketika kita qiyam, sekalipun sudah tarawih, saudara. Dan jangan lupa perbanyak juga ketika di malam hari, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Jangan lupa udkurullaha dzikran katsira, tetap kita dawamkan, kita istiqomahkan. Terutama mereka-mereka yang memiliki amaliyah, termasuk memperbanyak solawat di bulan suci Ramadan yang luar biasa ini. Saudara, jangan lupa di bulan Ramadan nggak lama lagi nanti kita akan ketemu satu malam yang indah, satu malam yang luar biasa, satu malam yang penuh barokah. Semua umat Islam sedunia mendambakan malam ini, karena malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu lebih baik dari sebulan, maknanya adalah belum tentu umur kita nyampe di 1000 bulan itu, alias 83 sampai 86 tahun. Karenanya kita gapai, kita songsong mulai dari ani, latihan tarbiyatun nafs, latihan takurubnya kepada Allah, latihan berkomunikasinya kita kepada Allah, sehingga kita nyampe inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr ila akhiril ayat. Saudara, itu yang ingin kita gapai, peningkatan kualitas supaya nanti minimal kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ingat, biasanya para ulama di beberapa kitab menyebutkan itu akan terjadi di 10 hari akhir. Tapi jangan lupa, ulama lebih tegas lagi, terutama di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kita sebagai umat tetap giroh semangatnya, bukan berarti di malam genap kita melupakan tarawih, di malam genap kita tidak mau qiraatul Quran dan lain sebagainya. Sidang Jumat rahimakumullah, senjata kita yang terakhir di bulan suci Ramadan, jangan lupa, begitu banyak kita kesulitan, baik kesulitan pribadi, ekonomi, internal, eksternal, lingkungan, bangsa dan negara. Kekuatan kita di bulan suci Ramadan yang Allah berikan kepada kita dan Rasulullah janjikan adalah semua doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awat mustajabah. Karena yang mulai detik ini kita perkuat doa-doa kita kepada Allah, mendoakan untuk kekuatan bangsa negara, persatuan nasional, dan juga mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sekarang ini belum merdeka. Masya Allah, mereka sulitnya, kelaparan, ketika sahur, ketika buka bersama, mereka tidak ada makanan. Kita hanya punya sebuah doa, selain bantuan-bantuan secara fisik, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Saudara sidang Jumat rahimakumullah, ad-doa mukhul ibadah, ad-doa silahul mu'min. Itulah senjata kita, kekuatan yang luar biasa. Ending dari suara itu kita pasrahkan kepada Allah, hasilnya biar Allah, rezeki Allah yang berikan kepada kita. Kita tidak perlu takut ketika kita sudah menjalankan sebuah doa yang sangat besar yang bermuara pada konsep istiqomah. Allah takhafu wa la tahzanu. Tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa